tahun 2467. Kira-kira dunia masih ada gak ya? Atau sudah seperti apa? Yang pasti motor Supra X sudah menjadi barang antik yang seharga dengan Pulau Bali kali ya. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Oke, seperti biasa Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bertemakan masa depan. Gak tanggung-tanggung. Kali ini kita akan menyaksikan keadaan bumi 400 tahun lagi dari sekarang. Film ini berjudul 2067, menceritakan tentang keadaan bumi yang sudah rusak di tahun 2067. Ketika oksigen menjadi hal yang langka, munculnya penyakit membuat manusia hampir mengalami kepunahan. Seorang manusia pun dikirim ke masa depan untuk mencari obat dari penyakit tersebut. Lalu seperti apa perjuangan orang tersebut di masa depan yang penuh misteri? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari sebuah kenyataan mengerikan di tahun 2067, di mana tumbuhan dan pepohonan sudah tidak ada lagi karena kelakuan manusia. Karena keadaan tersebut, bumi hampir tidak menghasilkan oksigen lagi. Parahnya lagi, penyakit pernapasan melanda semua penjuru bumi, hingga membuat semua negara mengalami kelumpuhan. Sementara orang-orang yang berhasil selamat, kini menempati sebuah kota yang masih bisa bertahan. Kemudian cerita kita awali dengan seorang yang bernama Ethan, di mana pegawai kelistrikan ini sedang memperbaiki listrik tenaga nuklir di satu-satunya kota yang masih ada di muka bumi. Tak lama kemudian, Ethan dan temannya yang bernama Jude beranjak pulang. Di sepanjang jalanan kota, terlihat orang-orang menggunakan oksigen buatan. Karena tingkat oksigen di kota berada pada level kritis. Pokoknya bakal terasa sesak jika tanpa oksigen buatan. Keadaan tersebut menjadi masalah untuk orang yang tidak mampu membeli oksigen. Kebayangkan jika napas aja udah beli. Sesampainya di rumah, Ethan memberikan hadiah istrinya sebuah masker modif. Terlihat sang istri pun ceria campur ceringe dengan hadiah dari suaminya itu. Really? You need to relax. Shit. Betapa kagetnya Ethan saat mengetahui istrinya terkena penyakit pernapasan. Di keesokan harinya, Ethan masih kepikiran dengan kondisi istrinya yang bernama Santi. Terlebih karena obat dari penyakitnya itu masih belum ditemukan. Tak lama kemudian, ia didatangi pekerja lain yang mengatakan bahwa Ethan disuruh untuk menghadap seorang pejabat Chronicorp, di mana satu-satunya perusahaan oksigen tersebut adalah perusahaan yang paling berkuasa di kota itu. Singkat cerita, Ethan dan Jude bertemu dengan pejabat perusahaan yang biasa dipanggil si Madam. Di tengah keadaan kota yang sudah berantakan, si Madam khawatir karena menurut prediksi, manusia akan musnah 2 tahun lagi. Kemudian, ia langsung membawa mereka ke dalam sebuah lab untuk melihat sebuah mesin waktu yang bernama Chronicle, di mana alat tersebut merupakan buatan almarhum ayah Ethan yang seorang ilmuwan andalan Chronicle. Kemudian, si Madam menceritakan bahwa alat itu belum lama ini mendapatkan pesan singkat dari masa depan, tepatnya dari 400 tahun yang akan datang. Kemudian, mereka pun menunjukkan pesan singkat itu. Terlihat Ethan pun seolah tak percaya dengan pesan yang harus mengirimkan dirinya ke masa depan. Sementara itu, si Madam merasa yakin bahwa manusia masih hidup di 400 tahun yang akan datang. Ia pun merasa si pengirim pesan pasti mengetahui obat dari penyakit yang selama ini melanda negeri. Lalu, si Madam meminta Ethan untuk melakukan misi tersebut. Meskipun mereka belum menemukan cara untuk mengembalikan Ethan jika misi itu dilakukan. Terlihat Ethan pun kaget karena merasa misi ini adalah misi bunuh diri. Akan tetapi, si Madam yakin bahwa si pengirim pesan bisa membuat Ethan kembali pulang. Ia pun menyuruh Ethan untuk mencarinya di sana. Setelah pertemuan dengan si Madam, Ethan merasa bahwa misi itu hanyalah bualan saja. Apalagi ia tak sudi jika sampai menggunakan alat buatan ayahnya yang sangat ia benci. Terlebih karena kesibukan sang ayah dulu. Ibunya yang selalu sendirian akhirnya meninggal karena sebuah perampokan. Lalu, Ethan teringat kejadian 20 tahun silam saat Ethan berulang tahun. Saat ayahnya yang selalu pulang telat,
memberikannya sebuah hadiah aneh kepadanya. What's wrong with you? Entah alat apa itu, dan sampai saat ini Ethan belum mengetahuinya. Ketika kembali ke rumahnya, Ethan membicarakan misinya itu kepada Santi. Terlihat Santi pun berusaha meyakinkan Ethan untuk mau berjuang demi keselamatan orang-orang. Sementara itu, Ethan khawatir jika ia melakukan misi tersebut, ia tidak bisa kembali kepada istrinya yang sedang sakit. Mereka pun terlibat cekcok karena perbedaan pendapat. Singkat cerita, Ethan membulatkan hati untuk melakukan misi lintas waktu itu. Sementara Santi yang pura-pura tidur bisa merasakan kepergian Ethan yang memberikannya simbol janji bahwa Ethan pasti kembali. Hingga pada akhirnya, Ethan mendatangi lab dan mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan misi ke masa depan. Kemudian, si madam dan ilmuwannya mempersiapkan sebuah pakaian khusus. Tak lupa juga mereka mengingatkan Ethan, ketika sampai di masa depan, mereka tidak akan tahu Ethan mendarat di mana. Bisa saja di laut atau di pucuk gunung. Terlihat Ethan yang ketakutan berusaha untuk memberanikan diri. Karena misinya ini sangat menentukan nasib manusia. Tanpa berlama-lama, Ethan langsung masuk ke mesin waktu buatan ayahnya itu. Kemudian, si ilmuwan membekali Ethan dengan sebuah gadget canggih untuk digunakan ketika berada di masa depan. Setelah mesin menyala, Jude berusaha menyemangati keberangkatannya. Ignition in 20, 10, 13, 12, Meskipun pakaian lintas waktunya rusak, Ethan berhasil mendarat di kebun yang entah milik siapa. Dan kini, ia berada di tahun 2467. Terlihat Ethan pun heran karena di masa depan hutan muncul lagi. Ia pun terharu dengan keberadaan pepohonan di sekitarnya. Kemudian, ia berusaha mencari lokasi keberadaannya melalui alat yang ia bawa. Tapi sialnya, alat tersebut tidak mengetahui Ethan berada di mana. Kemudian, alat yang bernama Archie itu mengatakan bahwa di sekitar Ethan ada sebuah bangunan. Mendengar info tersebut, Ethan bergegas mencarinya. Dan tanpa diduga, ia menemukan sesosok mayat di dekat sebuah bangunan. Astagfirullah, ternyata jasad tersebut adalah Ethan sendiri. Terlihat Ethan pun syok saat mengetahui dirinya sudah menjadi tulang belulang di tahun 2467. Dan itu berarti ia tewas ketika sedang melakukan misi ini. Kemudian, Ethan melihat sebuah lubang di jidat tengkoraknya. Seolah ia mati karena ditembak seseorang. Sementara gelang yang dipakai kerangka tersebut sudah berwarna hijau. Sepertinya sesuatu telah terjadi dengan gelang yang selama ini berada di tangannya. Lalu, Ethan berusaha menyetel rekaman Archie milik kerangka yang sudah hampir matot itu. Ternyata, seseorang pernah cekcok sebelum kepala Ethan ditembak, tapi entah siapa itu. Tanpa terasa, siang berganti malam. Di tengah dinginnya cuaca, Ethan berusaha mengisi perut dengan buah takokak yang ia temukan. Tapi karena Ethan bukan orang Sunda, ia tidak terbiasa dengan rasa lalapan yang sebenarnya sangat creamy tersebut. Tak lama kemudian, langit cerah tiba-tiba berubah menjadi dordar petir. Lalu, Ethan melihat sesuatu jatuh dari langit. Dan tanpa diduga, itu adalah Jude yang dikirim si madam untuk menemani Ethan di masa depan. Di keesokan harinya, dengan bantuan Archie, Ethan dan Jude mencari keberadaan tempat pesan itu berasal.
Tak lama kemudian, mereka menemukan gerbang dari sebuah tempat yang misterius. Dan ternyata, tempat ini adalah perusahaan Corp di masa depan. Lalu, Ethan berusaha untuk memeriksanya lebih dekat. Tanpa diduga, sebuah alat memindai retina Ethan, dan dengan sendirinya, gerbang itu pun terbuka. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung masuk ke ruangan yang gelap tersebut. Lalu, Ethan menemukan sebuah monitor yang seperti sudah menunggu kedatangannya. Melihat perintah untuk menekan tombol enter, Ethan pun melakukannya. Ternyata, gelang yang selama ini berada di tangan Ethan adalah alat untuk mengaktifkan mesin waktu buatan ayahnya. Terlihat mereka pun tak menyangka bahwa di masa depan mesin waktu itu masih berfungsi. Kemudian, alat tersebut memutarkan sebuah rekaman dari ayahnya Ethan. Dalam isi rekamannya, sang ayah sengaja mengubur alat buatannya itu agar bisa kembali digunakan jika bumi sudah menghasilkan oksigen lagi. Lalu, ayahnya pun menceritakan awal mula ia menguji coba mesin waktu, di mana pada saat itu ia mengirimkan sebuah sinyal ke masa depan. Dan tanpa diduga, sinyal balasan ia terima, tepatnya dari mesin waktu yang sedang dioprek Ethan sekarang. Terlihat ayahnya Ethan dan si madam pun senang. Warning. Nuclear core power. Nuclear core. Cold fusion power feed corrupt. Tanpa diduga, rekaman ayahnya tersebut menghilang saat mesin waktu tiba-tiba lowbat. Lalu, Archie menyuruh mereka untuk mengecek sumber energi di suatu tempat. Dan jika mereka tidak segera memperbaikinya, alat tersebut akan meledak. Kemudian, Ethan penasaran dengan orang yang telah mengirimkan pesan kepada ayahnya. Siapa dia? Dan pada kemana orang-orang di sini? Daripada mikirin hal tersebut, Jude memaksa Ethan untuk segera pergi ke tempat sumber energi. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung berangkat. Di tengah perjalanan, Ethan tidak sabar untuk melihat kota mereka di masa depan. Karena menurut peta, perkotaan berada di depan. Ternyata, di kota mereka sudah tidak ada lagi kehidupan dan hanya menyisakan kota mati yang dipenuhi tumbuhan. Keadaan pun lebih mengerikan lagi ketika mereka menyusuri kota yang sudah berantakan itu, di mana kepunahan manusia terjadi saat manusia terkena penyakit pernapasan dan oksigen buatan sudah habis. Lalu, mereka menuju ke sebuah sekolah tempat istri Ethan mengajar. Sesampainya di sana, Ethan kaget saat ia menemukan kerangka sang istri yang masih memegang benda pemberiannya. Di tengah kesedihan Ethan, Jude mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat energi. Akan tetapi, kata-kata Jude mengingatkan Ethan dengan rekaman terakhir Archie. Ethan pun merasa Jude adalah orang yang akan membunuhnya kelak. Maybe it's better this way. No one's suffering anymore. Data corrupt. This is our fate, Ethan! There is no other way! No, fight me! Why the fuck is my voice in that thing? You tell me. Why did you hide that from me? Why do you have a gun? Merasa dirinya difitnah, Jude pun jelas marah. Melihat Jude membawa pistol, Ethan yang panik semakin yakin bahwa Jude akan membunuhnya. Kemudian, Jude berusaha menenangkan diri dan tetap fokus dengan misi mereka untuk menuju ruang energi. Ia pun mengajak Ethan untuk bergegas ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun kaget karena banyak peralatan yang terbakar. Lalu, Ethan menyuruh Jude untuk segera mengalihkan daya ke mesin waktu. Ternyata, cara tersebut gagal karena sudah banyak peralatan yang sudah rusak, hingga membuat tempat itu menjalankan mode evakuasi. Di tengah oksigen yang terus terhisap, Ethan mengatakan bahwa ia harus mengalihkan daya dengan tuas cadangan. Demi misi mereka, Ethan berniat untuk melakukannya meskipun ia kesulitan bernapas. Terlebih ia merasa yakin bahwa Jude akan membunuhnya.
hitung-hitung sembunyilah. Setelah Ethan berhasil melakukannya, Jude pun berusaha menyelamatkannya. Dan untungnya, Ethan akhirnya sadar dari pingsannya. Lalu, mereka bergegas kembali ke tempat mesin waktu. Ketika berada di sana, Ethan mengecek kembali kerangkanya yang masih duduk santuy di luar ruangan. Lalu, Ethan merasa heran karena kerangka tersebut masih ada di sana. Dan itu berarti, Ethan masih belum bisa merubah nasibnya, bahwa ia akan mati ditembak oleh Jude. Kemudian, Ethan mengganti baterai arci jadul untuk bisa mengecek rekaman video terakhir dari alat tersebut. Mendengar perkataan Ethan, Jude pun sudah muak dan menyangka bahwa Ethan sudah gila. Meskipun sudah jelas, Jude pun tetap yakin bahwa ia tak mungkin membunuh Ethan. Why not just fucking do it now? How could you do that to me? You gotta trust me. I'm protecting you. God damn it. Fuck. Setelah emosi mereka mereda, Jude pun putus asa karena ia menyangka misi mereka tidak akan membuahkan hasil dan tidak akan menemukan obat dan orang yang telah mengirimkan pesan itu. Akan tetapi, Ethan terus mencari tahu dari komputer bekas ayahnya itu. Sementara Jude yang sudah putus asa malah berniat untuk menghancurkan peralatan. Dirasa cuma bikin repot, Ethan mengurung Jude saja. Lalu, Ethan kembali ke laptop. Ia memutar kembali rekaman ayahnya yang begitu menyayangi Ethan. Tak lama kemudian, dalam rekaman ayahnya itu si Madam dan Jude mendatangi ayah Ethan. Lalu, si Madam mengatakan bahwa ia tidak percaya akan adanya obat ataupun yang mengirimkan pesan dari masa depan. Kemudian, si Madam berniat untuk membawa saja manusia ke masa depan dengan mesin waktu. Karena menyelamatkan manusia dari penyakit adalah hal yang mustahil. Tapi karena si ayah tetap ingin mencari obat itu, ia tidak setuju dengan niat si Madam. Lalu, si ayah mengatakan bahwa mesin waktu di masa depan tidak akan bisa dioprek oleh orang lain. Karena ia sudah menguncinya dengan DNA Ethan. Mendengar perkataan tersebut, si Madam pun kesal. Yes. Betapa syoknya Ethan saat mengetahui penyebab kematian ayahnya. Di saat itu pula, Jude terbebas dari ruangan tadi. Ia pun langsung panik saat Ethan sudah mengetahui semua rahasianya selama ini. Karena niat Jude untuk dekat dengan Ethan adalah perintah si Madam untuk bisa mengaktifkan mesin waktu di masa depan. Kemarahan Ethan pun memuncak saat ia sudah mengetahui segalanya. You fucking liar. All this time you used me. We can't leave millions of people to die. They have already died. Sorry. No, no, no. Sorry. Di tengah Jude yang menyesal, ia pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Betapa syoknya Ethan dengan kelakuan Jude yang malah bunuh diri. Lalu kita kembali dulu ke si Madam yang sudah menyiapkan orang-orang terpilih untuk dikirim ke tempat Ethan sekarang. Di saat itu pula, Ethan melanjutkan misinya. Kemudian, ia pun sadar bahwa sebenarnya Ethan lah yang berada di tahun 2467 itu. Lalu, ia pun mengirim pesan yang bertuliskan untuk mengirim Ethan ke tahun 2467. Di saat itu pula, si Madam mengetahui bahwa saat ini Ethan akan mengirimkan sesuatu lewat mesin waktu. Kira-kira obat apa yang akan dikirimkan Ethan? 6, 5, 4. Tanpa diduga, Ethan malah mengirimkan berbagai macam tanaman dan memutus hubungan dari kedua mesin waktu. Terlihat si Madam pun syok karena Ethan juga mengirimkan rekaman dirinya yang sudah membunuh ayahnya Ethan. Dan karena rekaman tersebut, si Madam pun akhirnya ditangkap kepolisian. Sementara tanaman yang dikirimkan Ethan bagaikan harapan untuk manusia untuk menjadikannya sebagai penghasil oksigen yang sesungguhnya.
kembali ke Ethan. Setelah ia mengirimkan tanaman tersebut, kerangka dirinya pun menghilang. Dan tanpa ia sadari, nasibnya pun sudah berubah, karena Jude malah bunuh diri. Lalu, ia bergegas melihat kota yang sebelumnya ia lihat sudah menjadi kota mati. Dan ternyata, tanaman yang ia kirimkan tadi benar-benar sudah merubah masa depan manusia. Bukan cuma selamat dari penyakit, tapi merubah dunia menjadi peradaban modern setelah 400 tahun berlalu. Walaupun Ethan terkurung di masa depan dan tak pulang-pulang, tapi misi untuk menyelamatkan manusia sudah berhasil. Meskipun ia menyandang gelar sebagai Bang Toyib yang gak pulang-pulang. Karena misi Ethan sudah berhasil, berarti film pun sudah selesai. Bagaimana? Gak penasaran lagi kan dengan hasil perjuangan Ethan? Terima kasih dan sampai jumpa.